Halo, salam Indonesia. Teman-teman, ada informasi menarik yang bahkan teramat penting untuk kita ketahui, untuk diketahui oleh seluruh masyarakat dan rakyat bangsa ini. Apalagi para pemimpin atau calon pemimpin yang sedang berjuang untuk bertarung dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Desember nanti. Penting karena terkait dengan karakter figur pemimpin yang disenangi, dicintai, dan dikagumi oleh rakyatnya. Saya menemukan informasi ini berdasarkan penelusuran saya melalui media. Ternyata ada 3 kepala negara di beberapa negara di dunia yang paling disenangi, dicintai, dikagumi, dan disegani oleh rakyatnya, bahkan negara-negara luar. Siapa mereka? Nomor 1 adalah Presiden Uruguay tahun 2010-2015. Namanya Jose Alberto Mujica Cordano. Kelahiran tahun 1935. Ia tinggal di rumah miliknya di pinggir ibu kota Uruguay, Montevideo. Dia tidak tinggal di istana presiden. Coba kita lihat cuplikan video singkatnya. The top job often comes with a top car. For the US president, it's a Cadillac known as the Beast. For the British Prime Minister, it's a Jaguar XJ Sentinel. And Germany's Chancellor goes for a BMW. Custom-built, armoured and luxurious. Perhaps not the words you'd use for the president of Uruguay's vehicle. This, a 1987 VW Beetle. But Jose Mujica says an Arab sheikh has now offered him $1 million for the car. It's an offer that's amused people in the South American country. At first I thought it was funny to offer so much money for a Beetle. I do not think he needs it, but if he wants to sell it and the car is on sale, let him take advantage of it. The car became a symbol of the leader's austere lifestyle. When he became president in 2010, he said it was all he owned. Even the rundown farm he lives on was in his wife's name. Some think his car could fetch even more if it went to auction. Auctioning that car would mean a large sum of money. As I said, that car could be worth more than 10 trucks. President Mujica, popularly known as Pepe, says if he got money or trucks, he'd give them away. The man once nicknamed the poorest president in the world now seems to be sitting on, or in, a little treasure trove. Ben Bland, BBC News. Anda semua pasti tidak percaya ada sosok presiden seperti ini. Mobil satu-satunya miliknya adalah Volkswagen tua, buatan Jerman. Disetir, dikemudikan sendiri olehnya. Dia tinggal di pinggir kota, di pinggir ibu kota, di rumah miliknya yang sangat sederhana. Lingkungannya adalah ladang miliknya. Jalannya pun tidak diperbaiki. Pengawalnya cuma 2 orang. Tidak pernah orang membayangkan seperti ini, tentu saja. Seorang presiden, bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Tidak takut dia. Gajinya pun yang ukuran uang rupiah 120 juta rupiah. Hanya dipakai 11 juta rupiah. Selebihnya didonasikan untuk rakyatnya. Latar belakang bersangkutan adalah seorang aktivis politik yang menentang, yang mengkritik, yang berhadapan dengan kekuasaan yang represif pada tahun 1960-an, 70-an. Keluar masuk penjara sudah biasa. Dan akhirnya menemukan titik kompromi dengan penguasa represif tahun 1980-an. Lalu berkiprah di dunia politik. Pada tingkat negara, dia menjadi senator 2 periode. Dalam pemilihan presiden dia terpilih, dan kemudian dia tetap menghuni rumah miliknya yang sangat sederhana itu. Dia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. The poorest president. Tapi dia tetap bangga. Dia tidak merasa miskin. Masyarakat pun tidak merasa terhina ketika dia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Bahkan rakyatnya bangga. Fokusnya adalah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, perbaikan ekonomi negara, ekonomi masyarakat Uruguay. Tidak heran
pada saat jadi pemimpin, ekonomi Uruguay yang sebelumnya memburuk pelan-pelan membaik. Berakhir masa jabatannya hanya 1 periode, rakyat masih menghendakinya, tapi konstitusi tidak membolehkannya. Hanya 1 periode. Andainya berperiode-periode dan bahkan sampai mati pun, kalau dimungkinkan oleh konstitusi, barangkali dia tetap jadi presiden. Yang kedua adalah Presiden Venezuela, Hugo Chavez, tahun 1999 sampai 2013. Kenapa disenangi oleh rakyatnya? Karena sikapnya yang tegas. Dia tidak ingin diintervensi oleh dunia luar, oleh negara luar, oleh Amerika Serikat yang superpower di benua Amerika, bahkan di dunia. Dengan tegas ia menyatakan bahwa intervensi negara luar tidak boleh. Nasionalisasi perekonomian itu dilakukan. Bahkan dari usaha-usaha swasta dinasionalisasikan. Venezuela memang terkenal sebagai negara kaya minyak. Rakyatnya dimanjakan. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dimanjakan oleh Presiden Hugo Chavez. Saat meninggal pun, pada akhirnya, begitu banyak rakyat mendoakannya, mengiringi kepergiannya dengan air mata. Seolah mereka tidak sudi Hugo Chavez, sang presiden, dipanggil oleh sang Halik. Pada saat menderita kanker, penyakit yang kemudian membawanya menuju kematiannya, rakyat Venezuela tidak peduli, tetap mengeluhkan yang bersangkutan untuk jadi presiden lagi. Tapi pada akhirnya Tuhan menentukan lain. Yang ketiga adalah Presiden Iran tahun 2005-2013, 2 periode. Yang bersangkutan saya pernah bertemu di Jakarta saat kami menjadi pimpinan DPD. Yang bersangkutan beserta rombongan datang ke Jakarta, kunjungan ke negaraan di Jakarta, dan salah satunya menyambangi pimpinan DPD. Kedua kalinya saya bertemu dengan beliau pada saat mengikuti pertemuan Parlemen Asia Pasifik di Teheran bersama Ketua DPR pada saat itu, Pak Agung Laksono. Kesederhanaan muncul atau terlihat, atau sangat terlihat, luar biasa. Karirnya sebelum jadi presiden adalah menjadi wali kota Teheran. Dan ternyata pada saat jadi wali kota, dia tidak tinggal di rumah jabatan wali kota. Dia memilih tinggal di kediamannya semula bersama masyarakat Teheran. Untuk apa? Ya, untuk tetap merasakan apa yang ada pada rakyat, dinamikanya seperti apa, denyut nadinya seperti apa. Ini adalah pemimpin yang menyatu dengan jiwa rakyatnya. Ahmadinejad pun terkenal dengan sikap tegasnya. Ia menolak kompromi untuk hal yang prinsip dengan dunia luar. Negara Islam dengan prinsip-prinsip Islamik, Syiah ditegakkan olehnya. Sehingga dianggap menjadi salah satu musuh Amerika Serikat atau negara-negara sekuler. Tapi dia tetap tegar. Dia tidak pernah takut kemana-mana dengan pengawalan yang sangat sederhana. Itulah 3 presiden yang dikagumi oleh masyarakatnya, disegani oleh dunia, dicintai oleh warganya. Saya kira kita menantikan figur-figur seperti ini, dan saya berharap sebetulnya Pak Jokowi menjadi figur seperti ini. Terima kasih. Salam Indonesia.